Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan AF19 channel yang selalu menemani Bapak Ibu atau teman-teman semua dalam belajar baik P3K maupun CPNS. Jangan lupa subscribe, like, share, dan selalu support channel ini agar saya semakin bersemangat untuk memberikan soal-soal P3K maupun CPNS. Jika Bapak Ibu mau request, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti akan saya buatkan dan akan saya bahas di channel ini. Baik, langsung saja ke pembahasan soal nomor 1. Perang Margarana. Yang kedua, peristiwa Bandung. Yang ketiga, perlawanan rakyat Sulawesi. Yang keempat, agresi militer 1. Urutan peristiwa mempertahankan Indonesia setelah kemerdekaan adalah A. 2, 1, 4. Yang B 3, 4, 2, C 2, 1, 3, D 4, 2, 1, dan E 1, 2, 3. Jadi Medan area 13 Oktober 1945, pertempuran 5 hari Semarang 15 Oktober 1945, pertempuran Surabaya tanggal 10 November 1945, Ambarawa 15 Desember 1945, Bandung Lautan Api 23 Maret 1946, Puputan Margarana 20 November 1946, agresi militer 1 21 Juli 1947. Jadi urutan yang paling tepat adalah A. Peristiwa Bandung Lautan Api, Perang Margarana, agresi militer 1. Soal selanjutnya. Adat Cowongan dan Gebung Ende adalah salah satu kearifan lokal masyarakat Nusantara untuk bertahan hidup. Maksud dari adat Cowongan dan Gebung Ende adalah A. Bertahan dari bahaya gempa, B. Mempertahankan budaya adat lokal, C. Budaya menanam padi, D. Adat meminta hujan, E. Adat mengolah sumber daya alam dan lingkungan. Jadi Cowongan adalah salah satu jenis ritual atau upacara meminta hujan yang dilakukan oleh masyarakat di daerah Banyumas dan sekitarnya. Gebuk Ende adalah ritual pemanggilan hujan sekaligus permainan rakyat pada masyarakat Desa Seraya, Kabupaten Sarangasem, Bali. Jawaban yang paling tepat adalah D. Adat meminta hujan. Soal nomor 3. Alat pelindung cahaya pada kacamata las berfungsi untuk mencegah bahaya A. Panas las ultraviolet cahaya tampak, B. Sinar infrared ultraviolet dan cahaya tampak, C. Sinar laser sinar ultraviolet cahaya tampak, D. Sinar ultraviolet panas las dan kebocoran radiasi, E. Sinar ultraviolet ultraviolet cahaya tampak. Kacamata las digunakan untuk melindungi mata dari paparan sinar inframerah, ultraviolet, dan cahaya tampak. Jawaban yang paling tepat adalah B. Sinar infrared, ultraviolet, dan cahaya tampak. Soal selanjutnya. Pemakaian batik dalam kehidupan di masyarakat merupakan wujud pengamalan sila ke A1, B2, C3, D4, dan E5. Implementasi sila ketiga mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Jawaban yang paling tepat adalah C. Sila ketiga. Soal nomor 5. Masyarakat memanfaatkan teluk untuk budidaya 1. Ikan kerapu, yang kedua ikan mas,
tiga ikan tuna, dan yang keempat lobster, yang kelima ikan nila, dan keenam rumput laut. Yang A 1, 2, 3, 4, B 2, 3, 4, 6, C 1, 3, 4, 6, D 1, 3, 5, 6, E 2, 3, 4, 5. Jadi ikan air laut sama dengan ikan kerapu, ikan tuna, lobster, rumput laut, dan ikan air tawar, ikan mas, dan ikan nila. Jawaban yang paling tepat adalah C. Soal nomor 6. Fungsi terumbu karang seperti nampak pada gambar dalam upaya pelestarian alam adalah A. Tempat wisata bahari yang menawan, B. Bahan obat-obatan bagi manusia, C. Menjaga ekosistem laut, D. Menawarkan keindahan laut, E. Sumber makanan bagi manusia. Jadi secara ekologi, dalam hal hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya, terumbu karang berfungsi untuk menjaga ekosistem laut. Secara ekonomi dan sosial, yaitu untuk tempat wisata, bahan obat, sumber makanan. Jawaban yang paling tepat adalah C. Menjaga ekosistem laut. Soal nomor 7. Urutan langkah yang tepat untuk membuat jus buah adalah 1. Ambil gelas yang sudah disiapkan, 2. Diberi hiasan atau tambahan seperti es batu, daun kecil, susu kental manis. Yang ketiga, tuang jus ke dalam gelas. Yang keempat, siapkan blender untuk membuat jus. Yang kelima, masukkan buah air dan gula untuk dijus. Dan yang keenam, jus siap disajikan. Yang ketujuh, siapkan bahan yang ingin dibuat jus seperti gula, air, buah, gelas. Dan yang kedelapan, potong buah yang ingin dijus. Dan yang kesembilan, nyalakan blender, tunggu sampai merata tercampur. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Yang pertama, siapkan bahan yang ingin dibuat jus seperti gula, air, buah, dan gelas. Dan yang kedua, potong buah yang ingin dijus. Yang ketiga, siapkan blender untuk membuat jus. Dan yang keempat, masukkan buah, air, dan gula untuk dijus. Dan yang kelima, nyalakan blender, tunggu sampai merata tercampur. Yang keenam, ambil gelas yang sudah disiapkan. Yang ketujuh, tuang jus ke dalam gelas. Yang kedelapan, beri hiasan atau tambahan seperti es batu, daun kecil, susu kental manis. Yang terakhir, jus siap disajikan. Soal selanjutnya, tujuan lereng dibuat seperti gambar di samping, kecuali A. Mencegah tanah longsor, B. Mengurangi kecepatan aliran air, C. Menjaga kestabilan tanah lereng, D. Memperbesar penyerapan air ke tanah, E. Mencegah banjir. Jadi terasering bertujuan lahan konservasi dan mencegah longsor, menambah resapan air, mengurangi tingkat kecuraman lereng, memperlambat kecepatan air, dan menjaga kestabilan tanah. Jawaban yang paling tepat adalah E. Mencegah banjir. Yang merupakan upaya dalam melestarikan terumbu karang adalah yang pertama, tidak menginjak terumbu karang saat sedang menyelam atau berenang di lautan. Yang kedua, memancing ikan tanpa merusak. Yang ketiga, tidak menurunkan jangkar perahu kapal di kawasan terumbu karang. Dan yang keempat, tidak mengambil terumbu karang untuk bahan kosmetik dan obat-obatan. Dan yang kelima, menjaga kebersihan laut dari sampah dan endapan lumpur. Berikut yang bisa kita lakukan untuk menjaga terumbu karang. Yang pertama, menjaga kebersihan laut dan pesisir pantai. Menjaga terjadinya erosi. Menangkap ikan tanpa merusak karang. Tidak melakukan perusakan. Tidak mengambil karang dan terumbu karang. Pengenalan karang dan terumbu karang sejak dini. Sosialisasi fungsi dan manfaat terumbu karang. Jawaban yang paling tepat adalah C. Tidak menginjak terumbu karang saat sedang menyelam atau berenang di lautan. Memancing ikan tanpa merusak karang.
Tidak menurunkan jangkar perahu atau kapal di kawasan terumbu karang. Menjaga kebersihan laut dari sampah dan endapan lumpur. Terima kasih telah menonton video ini sampai dengan selesai. Semoga Bapak Ibu lolos dan diterima P3K tahun ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.